Kekal Bapa di sorga, Bapa yang empunya kehidupan kami. Hari ini, sore ini, di rumah kekasih kami di tempat ini, kami datang memuji membesarkan akan nama-Mu. Bahkan kami akan mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Kuasai kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apapun yang kami dengar, itu semua berasal daripada Tuhan semata. Berkati hamba-Mu, agar hamba-Mu mampu menyampaikan firman dengan baik, dengan benar, sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Berfirmanlah kepada kami semua. Kami siap sedia mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita buka Alkitab kita. Ayub pasal 2. Ayub pasalnya yang kedua, ayat 9 dan ayat yang ke-10. Ayub pasal 2 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Pembacaan yang kedua, kita buka 2 Korintus. 2 Korintus pasalnya yang 12. Korintus pasalnya yang ke-12 ayat 7 sampai dengan 10. Ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberikan suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian firman Tuhan pada sore hari ini. Yesus bersabda, yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Tuhan, lalu melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Selamat sore, salam. Puji Tuhan, hari ini kita boleh diperkenankan Tuhan datang memuji, membesarkan akan nama Tuhan. Bapak Ibu kekasih di dalam Yesus Kristus, kecenderungan untuk menghindari penderitaan merupakan salah satu reaksi yang secara umum akan ditempuh manusia. Manusia akan selalu berusaha menghindari penderitaan sebab penderitaan selalu berkaitan dengan hal yang menyakitkan dan mengganggu keamanan.
Bukankah manusia lebih menginginkan suatu yang nyaman ketimbang ketidaknyamanan? Tetapi jika ditelusuri lebih jauh, maka akan ditemukan kenyataan bahwa tidak ada manusia yang benar-benar bisa bebas dari penderitaan. Sehingga yang pasti terjadi adalah setiap orang akan pernah mengalami pergumulan atau kesulitan yang dapat dimasukkan dalam kategori penderitaan. Ada berbagai hal yang bisa menjadi penyebab datangnya penderitaan. Antara lain misalnya kekerasan dalam rumah tangga, penyakit, kehilangan seorang yang dikasihi karena peristiwa kematian, gagal dalam studi, diberhentikan dari pekerjaan yang menyebabkan ekonomi keluarga berantakan, isu tentang diri kita yang mengakibatkan gairah hidup menurun dan lain sebagainya. Sekalipun demikian, apakah tidak ada nilai tambah dari setiap penderitaan yang kita hadapi? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, seandainya tokoh Ayub hidup di masa sekarang dan kita mendapat kesempatan untuk berjumpa serta bercerita di sekitar peristiwa yang dialaminya, mungkin dia akan mengatakan bahwa biarlah hanya Ayub, hanya dia yang mengalami hal seperti itu. Artinya bahwa sedangkan Ayub yang saleh harus mengalami peristiwa seperti itu, apalagi kita yang jauh dari kehidupan saleh. Memang kisah Ayub menceritakan tentang hal buruk yang pernah terjadi kepada seorang baik. Allah sendiri memberi pengakuan tersebut. Sebab tidak ada seorang pun di muka bumi seperti dia, yang demikian saleh, jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tetapi dalam waktu yang cepat, dia kehilangan lembu, kehilangan keledai, domba, unta, bahkan semuanya. Anaknya meninggal. Kenyataan pahit itu berlanjut dengan sakit borok yang menggorgoti tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ditambah lagi oleh penderitaan temannya yang tidak berempati terhadap kondisi yang dialami dengan memvonis bahwa akibat kesalahan Ayub, maka penderitaan itu harus dihadapinya. Berubah setiakah Ayub dengan penderitaan yang dihadapinya? Luar biasa, sebab sekalipun ada masukan bagi Ayub berpikir untuk tidak taat lagi kepada Allah, namun dia sama sekali tidak terpengaruh. Padahal desakan yang sangat keras justru datang dari orang yang dekat dengannya, yakni sang istri. Ayub dalam kesalehannya cukup bijaksana, memberi respon secara iman saat sangat bertanggung jawab. Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila." Apakah kita mau menerima yang baik, semuanya itu yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?
dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub adalah tokoh legendaris dalam sejarah perjanjian lama yang berhasil mempertahankan imannya, bertahan untuk taat sekalipun harus menghadapi penderitaan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus juga mengungkapkan penderitaannya. Sekalipun berbeda dengan penderitaan yang dialami Ayub, ada sekian hal yang dialami Ayub yang menyebabkan dia menderita. Sedangkan Rasul Paulus hanya mengalami satu macam yang berkaitan dengan kesehatan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. 2 Korintus 12 ayat 7 bacaan kita. Rasul Paulus mendapat kesempatan untuk memohon belas kasihan Allah supaya dibebaskan dari penderitaan itu. Sedangkan Ayub tidak punya kesempatan karena peristiwa itu terjadi dalam waktu yang sangat cepat. 3 kali Rasul Paulus menyampaikan permohonan kepada Allah supaya duri dalam dagingnya itu dicabut oleh Allah. Tetapi hasilnya Allah memberi jawaban. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Itu kata Tuhan Yesus. Seperti bagaimana itu kasih karunia? Saya kasih contoh begini. Seorang pekerja, dia bekerja sebulan, dia digaji 2 juta. Ini sebulan digaji 2 juta atas pekerjaannya. Tetapi kasih karunia Tuhan tidak seperti itu. Kita tidak kerja, kita tidak melakukan aktivitas, tetapi dia beri kita 2 juta. Itu cuma-cuma. Itu adalah kasih karunia. Seperti nafas hidup, kekuatan, itu adalah kasih karunia Allah. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Hal menarik yang diambil, Rasul Paulus merespon jawaban Tuhan sekalipun tidak sesuai dengan keinginannya, adalah taat. Jadi Rasul Paulus, meskipun duri di dalam dagingnya itu tidak dicabut oleh Tuhan, tetapi Rasul Paulus memilih taat kepada Allah. 2 Korintus 9 B dan 10, dia berkata begini. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Pada satu sisi, peristiwa yang dialami Ayub dan Rasul Paulus sangat berbeda. Tetapi pada sisi lain, ada kesamaannya. Kesamaan itu berkaitan dengan pendekatan yang dipakai untuk menyikapi penderitaan tersebut, yakni memutuskan untuk tetap taat sekalipun harus menderita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sikap yang sama justru
dipraktekkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika dia harus menerima cawan penderitaan. Di Taman Getsemani, pada kesempatan berdoa pertama kali Yesus berkata, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Sedangkan pada kali kedua berdoa, Yesus mengatakan, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Terlihat dengan jelas sikap yang diambil Ayub, Rasul Paulus dan Tuhan Yesus Kristus dalam menyikapi penderitaan, yaitu memilih taat meskipun harus menderita. Pada waktunya, siap atau tidak siap, masing-masing orang akan berhadapan dengan penderitaan. Penderitaan yang dimaksud bisa datang dalam berbagai bentuk. Oleh karena itu, tidak ada jalan untuk dapat menghindar, sebab penderitaan merupakan bagian dari perjalanan kehidupan kita. Tema kita hari ini, memilih taat meskipun menderita, mengandung pengertian untuk senantiasa mengedepankan ketaatan dan setia, selalu mendahulukan kehendak Tuhan untuk dapat mengerti dan mengetahui nilai tambah dari setiap penderitaan yang dialami. Sangat disadari bahwa tidak mudah untuk melihat penderitaan dengan nilai tambah bagi kehidupan pribadi atau bersama. Tetapi yang pasti, jika kita menghadapi kenyataan hidup ini dalam ketaatan, maka penderitaan sekalipun tidak akan dilihat sebagai musuh, tetapi sebagai sahabat. Mengapa penderitaan harus dilihat sebagai sahabat? Ada 3 alasan mengapa sebagai orang percaya kita diizinkan untuk menghadapi penderitaan. Yang pertama, mengajar kita untuk selalu menghadapi penderitaan dengan mengedepankan Tuhan, karena Dia yang utama dalam kehidupan orang percaya. Adapun Allah, jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Apakah benar bahwa kita hanya mengandalkan Tuhan dalam menjalani dan mengakhiri setiap penderitaan yang menerpa kehidupan kita? Itu yang pertama. Yang kedua, penderitaan melatih serta membekali kita untuk menyikapi penderitaan secara tepat, agar kita tidak salah dalam mengartikan penderitaan tersebut. Keputusan yang diambil sangat ditentukan oleh cara pandang kita tentang penderitaan itu. Jika penderitaan itu dilihat dari sudut pandang Tuhan, maka proses menghadapi dan menyelesaikan penderitaan akan mengikuti cara Tuhan yang Maha Kuasa, bukan cara kita manusia yang sangat terbatas. Dan yang ketiga,
Melalui penderitaan kita dapat belajar dan benar-benar meyakini bahwa Dia Maha Kuasa. Sehingga kita memiliki kepercayaan diri dalam menjalani kehidupan dengan berbagai polemik. Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Sehingga Dia memiliki kesanggupan untuk mengubah seluruh realitas hidup kita. Sebagai orang percaya, kita akan sanggup melihat rencana Allah dan jalan kehidupan yang akan kita tempuh. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jika demikian, maka kita akan tiba dalam pemahaman bahwa penderitaan bukan hambatan untuk tetap taat kepada Allah. Justru penderitaan akan membuat kita semakin taat dan semakin setia berjalan bersama Allah. Justru penderitaan akan membuat kita semakin taat dan semakin setia berjalan bersama Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.